Tapi secara umum biasanya perselisihan pertengkaran antar umat beragama itu karena orang selalu mengedepankan perbedaan. Anak kembar yang lahir hampir bersamaan saja pasti ada perbedaannya. Datang ke tempat ibadahnya orang itu bukan sesuatu yang salah, bukan sesuatu yang aneh gitu. Kan kita datang ke gereja sebagai seorang muslim bukan datang beribadah di gereja, tetapi datang bersilaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Silakan minum, bro. Nah, hari ini kita kembali podcast karena sudah mau Ramadan. Penting juga kita bahas soal kerukunan ini, Vini. Ya. Karena biasa kalau dekat Ramadan banyak juga yang terjadi perdebatan-perdebatan. Ya. Makanya hari ini kita undang narasumber yang agak berbeda, bukan politisi. Ya. Jadi seperti biasa, tugas co-host untuk memperkenalkan siapa sebenarnya narasumber kita pada malam hari ini. Asik. Jangan gugup, tidak ada briefing hari ini. Nah, Oke. beliau adalah seorang profesor, Iya. mantan rektor, Cakep. tidak suka bicara kotor, Nah. tidak suka juga dengan orang yang mengatasnamakan agama padahal seorang provokator. Cakep. Luar tepuk tangan loh. Siapa? Tapi jangan salah. Oke. Biasa ada orang dia tokoh agama. Nah. Kalau ini dia ditokohkan semua agama. Luar biasa. Siapa beliau? Beliau adalah Profesor Dr. Zainal Abidin. Tepuk tangan. Bagus co-host gue, Pak Bro. Ya? Bagus co-host gue. Bukan cuma bagus tapi mantap. Apa kabar Pak Bro hari ini? Alhamdulillah kabar baik, sehat walafiat. Masya Allah, satu kebanggaan ini bisa Iya. mengundang seorang profesor. Ini kita gabung semua, kita punya titel yang ada di ruangan ini. Masih kalah kita dengan Pak Bro. Nah, beliau ini adalah Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, Iya. sebelum kita jauh, kita bertanya peran-peran FKUB, ada baiknya. Kita tanya dulu, apa sebenarnya FKUB ini dan apa sebenarnya kerjanya? Jangan-jangan hanya sebagai organisasi-organisasi yang habis di Musda, pelantikan selesai. Oh, ada. Biasanya begitu. Biasanya. Pancing-pancing baru mulai. Terus dilantik. Iya. Saya kira pertanyaannya juga cukup bagus sekali. FKUB itu kan tentu singkatan dari Forum Kerukunan Umat Beragama. Iya. Kebetulan level kami ini di Provinsi Sulawesi Tengah. Wah, jangan sombong Pak Bro. Itu tunjuk provinsi. Ya, karena lihat dari nama organisasi Forum Oke. Kerukunan, Iya. tentu inti dan kegiatannya itu selalu mengarah penciptaan kerukunan. Penciptaan kerukunan. Nah, khususnya kerukunan antar umat beragama. Oke. Nah, tetapi kita juga membahas bagaimana intern umat beragama. Intern. Apa itu intern? Artinya sesama umat beragama yang Oke. satu agama pun kita ingin merukunkan. Oh. Artinya kalau terjadi hal-hal yang meresahkan di antara mereka, tentu kita juga berusaha sebagai mediator. Oke. Karena kita menganggap perselisihan pertengkaran itu bisa mengganggu kerukunan antar umat beragama. Saya setuju kalau itu. Artinya kalau internalnya saja tidak rukun, Iya. bagaimana kita antar eksternal? Eksternal, iya. Itu yang kita harapkan. Tapi kita tidak terlalu fokus pada internal, Oh, lebih tetapi fokus fokus pada eksternal. Karena kita antar umat beragama. beragam. Tetapi kita tidak menafikan kalau terjadi di intern umat beragama, FKW kita akan juga juga ikut berusaha bersama-sama menciptakan situasi rukun di internal itu. Asik, keren. Ya, gitu. Tapi tadi Pak Bro bilang penciptaan Kerukunan. kerukunan antar umat beragama. Itu spesifiknya bagaimana itu penciptaan kerukunan? Artinya kita selalu berusaha bagaimana mewujudkan Oke. antar umat beragama ini hidup rukun dan damai Oke. lewat berbagai kegiatan-kegiatan. Misalnya kita punya kegiatan muhibbah kerukunan. Riba. Kita datang ke kabupaten kota, ketemu FKUB di sana, kemudian ya kita undang tokoh-tokoh lintas agama. Oh. Kita bicaralah bagaimana strategi supaya perbedaan di kalangan umat beragama ini
tidak menjadi persoalan atau bisa menciptakan kegelisahan, bisa menciptakan kerusuhan, bisa menciptakan perselisihan. Lalu kita selalu berkata bahwa perbedaan itu adalah bagian dari sunnatullah, bagian dari ketetapan Tuhan. Adalah rahmat. Rahmat, atau dalam bahasa yang lebih populer biasanya disebut taken for granted. Artinya pemberian Tuhan katanya. Begitu. Ya, kalau itu saya tahu, tapi bahasa Inggris saya agak kurang paham. gitu. Berarti kan tadi Pak Prof bilang ketemu dengan tokoh-tokoh agama di lintas kabupaten. Berarti persoalan-persoalan soal kerukunan di setiap daerah berbeda-beda, Pak Prof. Ya, kita tinggal melihat apa yang dibutuhkan oleh daerah. Tapi secara umum biasanya perselisihan, pertengkaran antar umat beragama itu karena orang selalu mengedepankan perbedaan. Ya, dia selalu mengatakan kami berbeda dengan ini. Ya memang perbedaan itu pasti ada. Iya. Jangankan kita, jangankan antar umat, anak kembar yang lahir hampir bersamaan saja pasti ada perbedaannya. Apalagi agama, apalagi nanti suku, ya apalagi budaya, bahasa, pasti akan muncul perbedaan-perbedaan dan boleh jadi salah paham dengan perbedaan. Nah, ini yang terus kita upayakan bersama kawan-kawan di FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten, Kota, bersama tokoh-tokoh lintas agama ini. Jadi FKUB tidak hanya bekerja sendiri, tapi kita bekerja dengan semua tokoh lintas agama, dengan pemerintah. Bahkan ke depan ini nanti kita akan bisa bekerja sama dengan TNI dan Polri. Khususnya kita akan bersama-sama Babinsa dan Babin Kamtipmas di kelurahan itu kita akan melakukan semacam workshop atau pelatihan bagaimana menciptakan situasi rukun dan damai di desa masing-masing yang kebetulan nanti disponsori oleh Babinsa dan Babin Kamtipmas. Wih, cakep. Memang persoalan-persoalan ini biasanya muncul justru di kelurahan-kelurahan. Iya. Di kelurahan-kelurahan atau bahkan di RT-RT. Ya, yang biasa orang bilang di grassroots itu. Ya, di grassroots saya setuju, Prof. Karena seperti yang di sana tuh ada polon bakalai dengan RT-nya. Kepala desa. RT juga. Lanjut. Untuk FKUB sendiri ini dia berapa banyak pengurusnya ini Pak Prof? Berdasarkan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri itu di tingkat provinsi jumlah pengurusnya 21 orang. Nah, sementara di kabupaten kota itu jumlah pengurusnya 17 orang. 21 orang. Ya, dan di kami tidak ada tingkat nasional. Oh, tidak ada tingkat nasional. Berarti yang tanda tangan SK? Tanda tangan SK gubernur, bupati dan wali kota. Karena kita lahir karena peraturan bersama menteri. Jadi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri melahirkan yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama. Maka di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang menandatangani SK adalah gubernur, bupati atau wali kota. Berarti FKUB ini cuma ada di Sulawesi Tengah saja Pak? Oh, di seluruh Indonesia. Kok kira gubernur cuma di Sulawesi Tengah? Ya. Di Sulawesi Selatan ada gubernur juga. Jadi di seluruh Indonesia. Iya, cuman dia tiada DPP-nya begitu. Tidak ada pengurus pusat. Iya, beda dengan kita punya organisasi sini sampai di pusat dia. Terus di dalam struktur organisasinya itu ada bidang-bidang apa saja Pak? Ya, sebenarnya secara teknis tidak diatur bidang-bidang. Yang ada itu ketua, kemudian 2 wakil ketua, sekretaris, 1 wakil sekretaris, kemudian ke bawahnya itu anggota dalam SK seperti itu. Cuma secara teknis nanti kita sendiri mengatur diri kita. Artinya selaku ketua bisa menunjuk bendahara. Iya. Nah, artinya lebih fleksibel lah. Iya, Lebih fleksibel. Lebih dewasa. Lebih dewasa. Bisa saja bendaharanya kita pakai tahun ini. Mungkin tahun depan kita diganti-ganti bendahara? Bisa. Pak Prof sampai kapan ini FKUB? Periode saya sampai 2026 Desember. Iya. Oh, 2026 boleh lah saya bendahara. Iya. Pengen juga merasakan. Tapi Pak Prof, namanya juga FKUB tuh, Forum Kerukunan Umat Beragama.
Berarti semua agama ada di situ sebagai pengurus atau cuma Islam toh? Sorry nih Pak Prof. Idealnya, Oke. idealnya itu semua agama ada Oke. sebagai perwakilan mereka di forum kerukunan umat beragama. Idealnya begitu. Iya, kalau Anda tanya Sulawesi Tengah bagaimana, dari 6 agama yang diakui oleh negara, itu baru 5 yang dapat diakomodir oleh FKUB. Oh, kenapa yang satu tidak? Yang satu itu secara kelembagaan belum ada. Artinya belum ada organisasinya di tingkat provinsi. Misalnya Konfucius. Konghucu. Nah, misalnya di Kementerian Agama sini belum ada. Artinya secara kelembagaan mereka belum ada. Iya. Tetapi agama yang diakui termasuk mereka. Iya. Tapi Adanya- secara aturan administrasi beliau lagi mereka belum ada. Belum ada. Jadi olehnya itu kita sementara karena di Kementerian Agama Provinsi itu belum ada, kita juga belum tahu kepada siapa yang harus kita meminta rekomendasi. Iya, supaya pengurus FKUB juga masuk salah satunya perwakilan dari Konghucu. Ya, karena memang perlu diketahui semua pengurus yang ada di FKUB Provinsi Sulawesi Tengah itu didasarkan pada rekomendasi dari masing-masing majelis agama. Oh, kayak MUI gitu. Iya, jadi misalnya Saya baru tahu nih. Katolik, Iya, Katolik. kita meminta kepada majelis agama Katolik supaya mengutus calon Untuk masuk sebagai pengurus, merekomendasikan. Direkomendasikan. Oh, Begitu juga di Kristen. Di Kristen juga banyak aliran-alirannya. Iya. Biasa kita minta ada dari Protestan, kita minta dari GKST, kita minta juga dari Bala Keselamatan. Oh, Nah, gitu. Jadi dari Hindu iya. itu direkomendir oleh majelis agamanya. Sehingga kehadirannya di FKUB itu bukan hanya mewakili pribadinya, tetapi mewakili organisasi majelis keagamaan atau majelis agamanya. Oh, iya. Bukan maunya Pak Prof, cari orang Kristen. Cari orang Katolik misalnya, Iya. tidak. Supaya memenuhi syarat untuk Oh masuk. tidak, sama sekali tidak seperti itu. Kita selalu minta ada rekomendasi. Iya. Sehingga kalau ada sesuatu kita mengatasnamakan agama-agama, itu kita memiliki punya kekuatan. Karena memang dia direkomendasikan Iya. oleh majelis agamanya. Iya. Tapi kalau tanpa rekomendasi, kita tidak punya kekuatan. Setuju. Kita melakukan satu atas nama agama-agama, bisa saja diprotes oleh majelis agama. Iya, setuju. Nah, olehnya itu, semua yang ada di FKUB itu didasarkan pada rekomendasi majelis agama-agama atau organisasi keagamaan. Ya, seperti yang Anda singgung tadi, bagaimana MUI. MUI kita minta juga rekomendasinya. Oh. Kalau dia dari NU, kita minta rekomendasi dari NU. Sehingga betul-betul tidak hanya kepentingan pribadi yang bersangkutan, tetapi memang mewakili. Sehingga lembaga ini menjadi kuat. Saya setuju. Ya, Dari gitu. MUI ada, dari DMI ada tidak? Pada waktu itu belum, karena DMI juga tidak semua organisasi keagamaan itu Diminta. diminta. Iya, betul. Ya, karena yang besar-besar. Iya. Bukan berarti DMI kecil. Bukan, Iya. bukan. Saya bukan. luruskan. Maksudnya yang jelas misalnya NU, Iya. ada itu. Yang sudah lama. Sudah lama, Iya. Muhammadiyah, Setuju. Al-Hera dan lain-lain. Iya. Kan nanti kalau ditambah semua itu nanti lebih dari 21 itu. Sedangkan aturannya 21. Satu. Saya sendiri bingung untuk menetapkan di mana semua orang. Sudah jadi kepala sekretariat kan boleh. Tapi Pak Prof, menurut Pak Prof seberapa penting FKUB ini ada di Sulawesi Tengah? Iya kan, mohon maaf ini Pak Prof. Iya. Kan ada juga tokoh agama sudah yang bisa Iya. menjadi tokoh untuk kerukunan umat beragama. Kenapa FKUB hadir lagi gitu? Mohon maaf ini Pak Prof. Iya, saya kira tentu pertanyaan ini bisa ditanya pada waktu lahirnya sebenarnya. Kan gitu. Ya, Kebetulan kalau gitu sekarang juga. kan sudah lahir sejak tahun 2006. Oh, 2006. Ya, Oke. artinya tentu latar belakang kelahirannya ini tentu pasca reformasi. Iya. Banyak gejolak, Iya. banyak pertengkaran, Setuju. banyak konflik-konflik yang terjadi di berbagai daerah, maka dirasa perlu untuk mendirikan sebuah forum yang bisa mengakomodir semua kelompok-kelompok agama.
Lalu di sana kita bersatu, kemudian bertekad bersama-sama bagaimana ini membangun kerukunan antar umat beragama. Nah, dari sanalah kemudian kita juga merasa perlu menghadirkan FKUB. Tentu kalau satu saat nanti dunia ini sudah damai, dunia ini sudah rukun semuanya, ya saya kira FKUB Bubar sendiri. boleh bubar sendiri. Ya. Harusnya dibubarkan kayak upacara. Ya, karena sekarang kita kalau mengatakan kita penting, kita terlalu Jumawa juga. Ya, Iya. kita selalu berkata kita bisa hidup, bisa bekerja dan bisa menghasilkan kerukunan itu karena bantuan pihak lain. Ya kan begitu. Ada pihak lain yang juga bekerja. Ada Kementerian Agama misalnya, ada Kementerian Pendidikan dan lain sebagainya yang saya kira semua bekerja untuk bagaimana Indonesia menjadi damai, Indonesia menjadi sejuk, dan lain-lain sebagainya. Oleh itu kalau Anda tanya, apa masih perlu hadir? Kalau Anda tanya saya berkata kalau masih diperlukan. Beda memang kalau profesor bicara kalau masih diperlukan. hati-hati tertata, bukan kayak gitu sembarang mau maafin bro. Iya. Nah Pak Prof, kalau bicara soal FKUB, apa saja program FKUB? Apakah FKUB ini punya program sendiri atau dia mengikuti program pemerintah? Karena tadi kan katanya SK-nya ditandatangani oleh gubernur, berarti mitra daripada pemerintah provinsi. Iya, betul. Jadi selalu kita bekerja sama dengan pemerintah setempat. Tapi tidak berarti bahwa kita punya kegiatan semua di bawah komando pemerintah. Oke. Dan alhamdulillah puji Tuhan bahwa pemerintah juga memberikan kebebasan kepada FKUB untuk melakukan kegiatan dan aktivitas. Kan inti-intinya yang diharapkan bagaimana menciptakan situasi yang baik, situasi yang kondusif, situasi yang rukun, yang mengarah pada kedamaian antar umat beragama. Kalau kegiatan dan programnya seperti itu, saya kira pemerintah mengatakan silakan jalan. Oleh itu kita bersyukur pemerintah kita selama ini memberikan dukungan dan support yang luar biasa terhadap organisasi FKUB, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten kota. Berarti pemerintah provinsi memberikan keleluasaan. Saya kira. Sepanjang poinnya kena, laksanakan. Ya, bahkan kita juga ikut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi perhatian pemerintah. Seperti apa? Seperti misalnya bagaimana mencegah stunting. Itu kan dinas kesehatan punya. Kenapa kita juga ikut terlibat? Karena kita berpandangan stunting itu tidak berdiri sendiri. Bukan hanya berkaitan dengan kurang gizi. Iya. Selama ini kan kita taunya begitu. Kita hanya berpendapat mungkin hanya karena kurang gizi. Tapi FKUB melihat bahwa ini ada proses awal yang harus diperbaiki. Apa itu? Misalnya perkawinan dini. Artinya anak kalau usia 16 tahun sudah kawin, umur 19 tahun laki-laki sudah kawin, bagaimana dia bisa menciptakan kerukunan di dalam keluarga? Iya, dirinya sendiri saya biasanya setengah mati dia urus. Kamu itu? Betul. Bagaimana anak perempuan yang umur 16 tahun, kemudian punya bayi, sementara dia tidak punya pengetahuan, dia tidak punya keterampilan bagaimana mengurus bayi. Nah, dari sana kita akan mulai. Bahwa pencegahan stunting itu harus pertama cegah perkawinan usia dini. Jangan kawin umur 16. Kalau perempuan kalau 19, kalau 20 itu kan tentu lebih baik. Setelah tamat SMA, ada pengetahuan, kan begitu? Kalau 15 tamat SMP, apa yang harus dilakukan? Ya kan? Jadi harus dewasa dulu. Saya kira inilah peran tadi. Peran FKUB sebagai tokoh agama yang ada di dalamnya memberikan pemahaman pendekatan agama. Kita akan berkata menurut Islam, walaupun tidak ada hadis Nabi yang melarang kawin muda, tetapi perlu dipahami, membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah itu tidak bisa tercipta kalau calon mempelai tidak punya keterampilan. Tidak akan tercipta keluarga bahagia harmonis itu kalau calon mempelai tidak punya skill. Iya kan? Sudah. Ya. Kan bisa begitu ya. Betul itu Pak Prof. Memang orang bilang kok
tiba-tiba FKUB bicara stunting. Itulah itu. Apa hubungan? Hubungannya. Padahal ada. Ada. Iya. Dari sini awalnya. Iya. Iya Karena kan? kalau orang juga tidak dibekali dengan ilmu agama yang Iya. baik, Iya. nanti bisa jadi dia sudah saya nikah saja. Iya. Karena kalau bicara soal agama kan ternyata ada aturan-aturan agamanya juga. Bahkan perkawinan dini itu bisa menyebabkan cerai rumah Oh, tangga. ada itu. risetnya, Bro. Bisa karena tidak bisa membangun rumah tangga, tidak ada pengertian. Karena masih anak-anak. Belum mengerti Belum peran istri. bagaimana peran istri, bagaimana peran suami. Ya kan begitu. Jadi Tapi kalau lamaran terjadi teh apa toh, Bro? bukan lamaran tidak jadi, artinya lamaran ditunda karena belum usia perkawinan. Iya. Tapi kalau sudah usia perkawinan terus lamaran tapi terjadi itu teh Itu apa? artinya belum jodoh. Kenapa tuh? Bapak suara tuh, Bro? Iya kan, namanya belum jodoh. Justru alhamdulillah tidak jadinya di awal kan Pak Bro. Iya. Sudah curhat Daripada sedikit. sudah menikah baru tidak jadi. Bisa saja terjadi. Bisa saja pandangan itu positif. Artinya Allah menunda perkawinan saya karena Allah memberikan yang terbaik lagi buat saya. Ya, Amin. gitu. Ya. Aminnya keras sekali, Bro. Tapi itu soal stunting tadi. Selain itu FKUB membantu pemerintah dalam hal apa lagi? Misalnya stop bullying, Stop bullying. perundungan. Perundungan iya. Ya, anak-anak SMA biasa selalu melakukan perundungan bullying, ya kan, dalam sekolah-sekolah. arti mengancam. Oke. Ya, Nah, FKUB temannya. masuknya di mana itu, Pak Bro? Kita masuk bahwa itu larangan agama. Wah, ada hadis. Semua agama melarang melakukan perundungan. Iya, bullying. Iya kan, bullying. Tidak boleh memaki, tidak boleh mencaki, tidak boleh memukul, Iya. tidak boleh mengganggu ketentraman dan kedamaian orang lain. Kan itu semua yang dilakukan oleh orang yang melakukan perundungan ini. Iya. Iya kan? Tindakan kekerasan, pengancaman, bahkan boleh jadi terjadi pembunuhan. Iya, setuju. Nah, dari sinilah kita memberikan pemahaman kepada para pelajar di tingkat SMA bahwa perundungan itu hukumnya haram dalam pandangan agama. Ya, artinya bukan hanya Islam, semua agama. Karena agama-agama ini hadir untuk membangun cinta dan kasih sayang. Wih, Jadi, Masya Allah. nah, Luar biasa. Tapi Pak Prof, izin. Apakah memang kalau masuk paham-paham agama itu menurut Pak Prof lebih efektif untuk mereka berhenti babuli daripada paham-paham lain gitu ya? kita berharap seperti itu karena pendekatan agama itu jauh lebih positif dalam artian lebih didengar. Karena ada ancaman-ancaman kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Kan begitu. Iya sih, Ya, itu lagi. jadi, tetapi bukan berarti kita menganggap hanya agama lah yang bisa berperan. Iya. Tidak. Tetapi kita menganggap untuk saat ini agama memainkan peranan penting di dalam rangka stop perundungan itu. Nah, tetapi peran guru, ya kan, Iya. juga harus Penting, iya. penting. Oleh itu kita hadir di sekolah selain memberikan pemahaman kepada para pelajar, tentu juga Guru juga. kita harapkan guru juga ikut terlibat. Karena apalah artinya FKUB datang kira-kira setengah hari memberikan penjelasan lalu tidak dibarengi oleh guru-guru, saya kira Iya, tidak di-follow up guru-guru. Iya, Iya. tidak maksimal. Setuju. Karena ini kan persoalan besar, jadi harus kerjasama. Saya Pak kira, Prof, ya. saya kira harus. Tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan dengan sendirian. Oh, begitu. Harus selalu membutuhkan orang lain. Jangankan kita dalam rumah tangga, kita tidak akan bisa menyelesaikan rumah tangga kalau kita sendiri. Iya, kenal lagi sebelah kiri. Iya kan gitu ya. Kita harus bersama-sama. Nah, Pak Prof, tadi itu soal stunting FKUB masuk juga, soal perundungan FKUB masuk juga. Iya. Apalagi Pak Prof, selain dua ini? Ya tentu. Kalau program sendiri apa Pak Prof? Ya, Program sendiri apa? ya kita selain tadi itu muhibbah kerukunan, kita turun ke kabupaten, ke kota, kita juga sekarang kemarin kita turun di sekolah di SMA Donggala itu di dalam rangka gurunya lagi. Oh, gurunya. Gurunya yang kita akan berikan pemahaman Soal toleransi, soal kerukunan. Kenapa? masih perlu kah Pak Prof? Bukan masih perlu, memang perlu. Oh, Kenapa memang perlu? Kita berharap guru ini nanti akan mentransfer pengetahuan. Guru akan mentransfer budi pekertinya. oke. Ya kan, bagaimana menjadi guru yang baik,
bagaimana menghadapi anak-anak yang beda agama, kan gitu. Oh, iya. Bagaimana akhlak anak-anak ini diajari. Kalau Anda punya teman berbeda agama dengan Anda, seperti apa yang Anda harus lakukan. Iya. Nah, itulah yang kita harapkan juga lewat pemahaman kepada guru-guru ini, mereka bisa mempraktekkan, lebih meningkatkan pengetahuan mereka terkait dengan pentingnya membangun kerukunan, bagaimana menghargai perbedaan, bagaimana mengedepankan persamaan-persamaan. Nah, itu yang kita harapkan begitu. Saya setuju. Jangan Ya. sampai guru justru penyebab tidak tolerannya seorang murid. Iya, jangan sampai ada guru bilang jangan berteman dengan temanmu itu. Kamu itu. Jangan kau bergaul dengan dia itu karena agama beda, tidak boleh. Iya, saya Kalau larangan jangan kau bergaul dengan dia karena akhlaknya tidak bagus, itu itu masuk masuk akal, iya. kira-kira. Tapi kalau karena agama, saya kira jangan. Jangan menimbulkan kebencian sejak dini. Tetapi sejak dini kita tumbuhkan bagaimana membangun kasih dan sayang di antara anak-anak yang beda agama. Sehingga dewasa nanti 10-20 tahun kemudian, dia tidak akan membenci seseorang karena agamanya. Tentu kita tidak melarang juga orang membenci seseorang. Bisa saja dia benci karena ada perbuatan yang tidak baik. Kan begitu? Ada perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kebetulan agamanya berbeda. Beda. Kan begitu? Padahal dia cuma menyakitkan hati, tapi jangan agama yang dibawa. Oke. Saya membenci dia itu bukan karena agamanya, Personal. tapi dia pernah melakukan sesuatu yang tidak baik kepada saya. Saya kira itu manusiawi. Manusiawi, setuju. Manusiawi. Nah, Tapi ini kalau agama tidak pernah jangan, menyakiti. tidak boleh kita membenci orang karena agamanya. Tapi bagaimana dengan cinta beda agama, Pak Prof? Waduh. Bahaya juga. Ya, Bro, ini pertanyaan tidak ada memang mungkin kepentingan pribadi Bro. Iya, iya. Mungkin juga melalui melalui kesempatan podcast ini. Iya. Dia tanya sudah Pak Prof. Sebenarnya cinta itu tidak ada yang beda agama. Tidak ada. Orangnya yang berbeda agama. Cintanya tetap satu. Iya, cinta itu tetap satu. Iya. Cuma orang yang bercinta itu yang berbeda agama. Iya. Betul. Cinta tidak ada agama ya, Pak Prof? Ya, Iya. Masuk. Masuk banget. Benar. Kuliah sana asli. Dan bukan cuma kita mahasiswa nih, ada di Terus Pak Prof, selain itu katanya juga FKUB sering berkunjung ke gereja-gereja dalam rangka apa Pak Prof? Sebenarnya kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat kita bahwa datang ke tempat ibadahnya orang itu bukan sesuatu yang salah, Ya. bukan sesuatu yang aneh gitu. Kan kita datang ke gereja sebagai seorang muslim bukan datang beribadah di gereja, tetapi datang bersilaturahim. Bisa Pak Prof? Bisa. Oh, bisa di rumah. Kenapa tidak bisa? Kan kalau di gereja itu dengan umatnya kita rame-rame. Oke. Nah, di sana ada pendetanya, di sana ada pastornya, di sana ada jemaatnya. Iya. FKUB datang biasanya sesudah mereka melakukan ibadah. Oh ya. Ya kan? Sementara ibadah. Oh tidak boleh mengganggu orang beribadah. Ya kan? FKUB itu datang biasa kita janjian apakah datang sebelum ibadah Atau sesudah. atau sesudah ibadah. Kami datang untuk bersilaturahim. Kami datang untuk memperkenalkan kerja-kerja FKUB. Oh. Supaya orang jangan salah paham dengan FKUB. Ya gitu. Apa sesungguhnya FKUB? Apa tujuannya hadirnya FKUB? Dengan sering kita berkunjung ke sana. Bahkan mereka juga kita ajak berkunjung ke organisasi kita. Oh. Iya kan? Ya, datang, mari kita rame-rame ke Muhammadiyah. Dialog dengan tokoh-tokoh Muhammadiyah. Tapi bukan dialog soal perbedaan, dialog soal kerukunan. Iya, soal kerukunan, bagaimana menciptakan kerukunan. Apakah ada masukan-masukan dari organisasi keagamaan? Apa yang harus dilakukan oleh FKUB? Kan FKUB bukan harus merasa paling pintar kan? Oh. Ya, kita kan tidak merasa bahwa kita yang paling hebat dan paling pintar. Tanpa kehadiran orang lain kita juga tidak ada apa-apanya. Setuju. FKUB tidak bisa berperan, tidak bisa berbuat banyak tanpa bantuan tokoh-tokoh lintas agama, tanpa bantuan majelis-majelis agama. Oleh itu kehadiran kita silaturahim, mau minta petunjuk, arahan, bisa bekerja sama, bagaimana membangun kehidupan yang baik. Oleh itu pernah kita setelah silaturahim seperti itu, kita minta lagi anak-anak muda Oke. dari majelis agama-agama, sehingga kita punya namanya pelopor kerukunan di dunia maya, pelopor pemuda kerukunan di dunia maya. Itu di bawahnya FKUB. Ya,
Soalnya Sebagai- ketuanya. sudah ada, sudah. Betul. Kelembagaannya ada. Saya semua mau mendaftar. Ya. Saya kan sudah dipanggil ketua gitu. Ya, kenapa penting itu pelopor kerukunan di dunia, Dunia maya? maya. Oke. Karena kebanyakan anak muda kita ini kan sudah kerjanya di dunia maya. Ya, gimana anak muda ini? Ya, Maya kan terus di kerja. dunia maya. Jadi kalau kita perlu melakukan sosialisasi kerukunan itu lewat dunia maya. Iya, lewat media Ya, sosial. media sosial seperti Anda punya Saraba ini Cocok. channel kan begitu. Tentang. Iya. Kita tetap bermitra dengan Anda karena kita tahu penonton Anda ya sangat banyak sekali misalnya. Kalau lewat Anda ini tentu kita bisa melakukan sosialisasi apa sebenarnya FKUB itu, Iya, tujuannya apa, manfaatnya apa, kan begitu. Nah, lewat saudara-saudara ini seperti itulah kita datang malam ini ke Saraba Channel Untuk memperkenalkan memperkenalkan diri supaya terkenal lewat Saraba Channel. Cocok. Iya. Tentang. Tapi sebelum Pak Prof kemarin, FKUB kemarin sudah sempat di soal Palu. Saya lihat penontonnya 39. Insya Allah di sini 40. Ya, satu saya. Tapi Pak Prof, apakah FKUB ini juga terlibat dalam lingkungan kampus Ya. dengan mahasiswa-mahasiswa kan? Oh, ini yang bicara Bendum HMI. Iya. Iya. Baru dilantik. Sebenarnya kita tidak masuk di kampusnya, Oke. tetapi kita mau mengundang aktivis-aktivis kampus untuk kita beri pemahaman. Misalnya pada saat menjelang pemilu presiden, pemilu legislatif, pilkada, kita mengajak mereka hindari politik identitas. Nah, karena menurut FKUB politik identitas itu membahayakan kerukunan umat beragama. Artinya kalau kita berpolitik yang kita tonjolkan politik identitas Iya. karena agamanya lah, Iya. karena sukunya Iya, lah, setuju. saya kira kita membuat kotak-kotak di tengah masyarakat. Nah, kita undang mahasiswa, kita undang pemuda, kita berikan penataran, pemahaman tentang bahaya politik identitas. Ya kan begitu. Kalau identitas politik boleh, tetapi politik identitas yang tidak boleh. Wah, Ya gitu. Karena setiap kita kan ada identitas politik kita kan. Iya, Kita setuju. suka si A, kita Iya. suka si B, tapi tidak boleh politik identitas itu yang kita kembangkan. Iya. Saya memilih si A karena agamanya, jangan pilih karena itu kan bahaya. Oh, saya memilih karena suka beramal, suka Iya. berani kan. Iya, iya, Bisa. iya. Ya, politik identitas. Itulah yang kita undang mahasiswa ke satu tempat untuk kita berikan pemahaman aktivis-aktivis mahasiswa di kampus supaya jangan mengembangkan politik identitas. Setuju. Kita memilih orang-orang yang punya kenegarawanan. Ya, kan begitu. Setuju. Ya, bukan karena identitas yang melekat pada seseorang. Setuju. Harapannya sebenarnya aktivis-aktivis ini yang akan menyebarkan di Saya kampus. kira itu harapan kita seperti itu. Nah, kan saya kok sepemikiran loh saya dan Pak Ya, Prof ini. betul. Ya. Kalau ini Pak Profesor ini kompresor. Nah, Pak Prof ini kan dari FKUB kan ada tagarnya juga. Iya. Bahagia beragama, beragama bahagia. Iya. Itu yang bagaimana Pak Prof? Nah, maksudnya apa itu? Iya, maksudnya apa itu? Iya, jadi tagar atau tagline biasa orang bilang. tagline. Iya. Kayak yang Yakuza loh. Wow, ini sekali. Habis ini kerjasama FKUB HMI. Pak Prof. Memang kita punya tagline khusus 2025 ini namanya bahagia beragama dan beragama bahagia. Setiap tahun ganti berarti Pak Prof. Kita berusaha kalau bisa ada. Tapi kalau memang ini dapat kita pertahankan, tentu kita akan pertahankan terus. Oke. Cuma karena kita baru mulai tagline ini tahun 2025. Oke. Bahkan kita berharap nanti satu saat ada namanya konferensi nasional FKUB se-Indonesia. Kita akan mengusulkan kalau bisa ini menjadi tagline nasional. Iya, bahagia beragama, Beragama. bahagia. Nah, dan kita akan lakukan sosialisasi sebelum kita mengusulkan ini. Apa sesungguhnya itu? Bahagia beragama dan beragama. Secara sederhana itu kita memakai tagline itu karena kita menganggap bahwa kalau Anda ingin bahagia, beragamalah dengan baik dan benar. Beragamalah dengan Dengan baik benar. dan benar. Seperti apa contohnya? Iya, atau sebaliknya tadi. Kalau Anda ingin beragama, bahagia, kan gitu. Ya, tadi kan kalau Anda mau beragama,
dan bahagia, Iya. beragamalah dengan baik Benar. dan bahagia. Kalau Anda mau bahagia, Iya. juga beragama dengan baik dan benar. Kan gitu. Ya kan? Nah, maksudnya bagaimana beragama yang baik dan benar itu artinya ikutilah ajaran agama Anda dengan baik dan benar. Nah, Oke. kalau Anda sudah beragama dengan baik dan benar, Iya. kita yakin betul bahwa Anda akan bahagia. Kenapa Anda akan bahagia? Ya, kenapa? Karena tidak ada satu ajaran agama pun yang tidak mengajarkan kedamaian. Tak ada satu ajaran agama pun yang tidak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana hidup yang ramah, hidup yang santun, bagaimana menghormati orang lain, menghargai orang lain. Itu yang kita maksudkan beragama yang baik dan benar. Kalau itu dapat kita perhatikan, kita pasti bahagia. Atau kita balik tadi, kalau mau bahagia, beragamalah dengan baik dan benar. Kalau beragama dengan baik dan benar, Anda akan bahagia. Iya. Nah, pertanyaannya kalau ada orang tidak bahagia beragama, Berarti itu tidak- artinya tidak bukan agamanya yang salah, Oke. tetapi cara Beragamanya. dia memahami ajaran agama yang belum benar. Dan belum baik. Belum baik cara memahaminya. Gitu. Karena ada orang beragama bisa bahagia, kenapa ada orang beragama tidak bahagia? Iya, tapi kenyataannya memang ada yang begitu. Ada kenapa? Karena cara Cara. memahami ajaran agama. Sebenarnya- Misalnya, Oke. dia diajarkan cara memahami penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam, Iya. iri hati Iya. kepada orang yang berbeda agama. Iya. Itu artinya membuat dia tidak bahagia. Tapi coba kalau kita tidak ada dendam, tidak ada kebencian, Iya. bahwa manusia itu sama, Iya. walaupun beda agamanya, tetapi sama di mata Tuhan. Artinya sama-sama ciptaan Tuhan. Setuju. Ya kan? Setuju. Beda agama, ya. Beda keyakinan, ya. Masing-masing kita mengakui kebenaran agama dan keyakinan kita. Tidak usah tapi diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Iya. Dan tidak perlu menganggap orang lain salah. Dan tidak perlu menganggap diri lebih baik. Baik, itulah saya pernah menulis quotes begini. Tidak perlu menjadi benar dengan menyalahkan orang lain. Tidak perlu menjadi baik dengan menjelekkan orang lain. Tidak perlu menjadi tinggi dengan merendahkan orang lain. Nah, kan pribadi yang baik akan selalu bercahaya dimanapun dia berada. Luar biasa. Ya kan? Kalau kita baik insya Allah, dimanapun kita berada, pasti orang akan hormat dan hargai kita. Setuju. Nah, tapi Bapak Prof izin, kan kalau kita bicara soal bahagia beragama, tapi hari ini tahu salah perbedaan yang beda agama, yang sama agama saja biasanya muncul perdebatan. Betul. Misalnya soal kita bahagia ini kan mau menyambut bulan puasa Ramadan, kita bahagia. Tapi kemudian di bulan puasa itu juga ada perdebatan-perdebatan kecil. Semisal, kenapa kok 8 rakaat? Saya 20 rakaat begitu. Iya. Iya. Perdebatan-perdebatan kecil ini kan membuat kita tidak bahagia. Iya. Lantas tagline ini bagaimana cara bisa dipakai? Nah, begini. Itulah saya juga pernah, sebenarnya saya mengatakan begini intinya. Iya. Pada masyarakat awam, Oke. yang saya sebut awam ini adalah mereka yang tidak belajar agama secara baik dan benar. Iya, yang tadi. Ya. Nah, mereka ini tidak usah berdebat. Harusnya ya. Ya, mereka itu hanya boleh memilih salah satu dari sekian pendapat. Iya. Karena kalau mereka berdebat, itu akan melahirkan pertengkaran. Ya karena ilmunya belum cukup. Belum cukup karena menganggap dirinya yang paling benar. Iya. Tetapi coba lihat, ada saya punya quotes itu mengatakan, perbedaan pendapat di dalam Islam bukan di kalangan orang awam pemahaman keislaman, tetapi dilakukan oleh orang yang mengerti benar tentang ajaran Islam, sehingga mereka itu tidak bertengkar. Kalau orang yang belajar agama dengan baik dan benar, atau Islam dengan baik dan benar, dia tidak akan bertengkar melihat perbedaan. Jangankan sesama Islam, dengan non-Muslim pun dia tidak akan bertengkar. Iya. Apalagi sesama Islam. Kenapa? Karena dia memahami betul perbedaan. Nah, itu yang saya maksudkan tadi itu. Harus cara memahami ajaran agama itu dengan baik dan benar, kita pasti tidak akan berselisih dan bertengkar. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, kalau Bapak bilang
bahwa pada bulan puasa sering berdebat mau tarawih 8 atau tidak usah berdebat. Tarawih saja. Tarawih saja pilih 8 atau 20. Kamu gitu? Iya. Anda tinggal memilih, Anda tidak usah lagi mencari mana yang paling benar. Iya. Ya kan? Iya. Karena Anda tidak menguasai dalil-dalilnya. Setuju. Anda lebih baik bilang, saya bersimpati dengan Ustadz A. Iya. Saya suka Ustadz A. Maka ikutilah. Kalau dia tarawih 8, Anda tarawih 8. Kalau dia tarawih 20, Anda tarawih 20. Dan dua-duanya itu sebenarnya benar. Saya kira dua-dua benar. Berarti kayaknya kita harus menempatkan diri kita sebagai orang awam. Jadi tidak usah berdebat. Kadang-kadang kita menempatkan diri terlalu pintar, Pak Prof. Iya, Jadi sehingga kita mau cari lawan debat kita. Lawan debat akhirnya bertengkar. Iya. Tapi coba kalau orang pintar berdebat tidak bertengkar. Kenapa? Saling mengerti. Oh, Nah, saya mau kasih contoh Anda misalnya. Ya, Imam Syafi'i Iya. berguru kepada Imam Malik, Oke. ya kan? Hmm. Satu kali mereka berdiskusi tentang rezeki. Iya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa rezeki itu harus dicari, harus diusahakan. Iya. Bila perlu keluar dari rumah, Iya. supaya rezeki datang kepada kita. Kata gurunya Imam Malik, rezeki kalau mau datang pasti datang. Biar di rumah rezekinya yang datang ke rumah. Iya. Kan berbeda pendapat ini. Berbeda pendapat, betul. Padahal hadisnya sama, ayatnya sama. Iya. Ya kan? Misalnya ayatnya wama min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Semua yang melata di muka bumi ini sudah ditetapkan rezekinya oleh Tuhan Allah. Kata Imam Dari dia Syafi'i. baru lahir sampai dia mati. Iya, sudah ditetapkan. Tapi kata Imam Syafi'i ada kata dabbah. Dabbah itu binatang melata. Binatang melata itu kata dia suka bergerak. Artinya manusia kalau mau dapat rezeki yang ditetapkan oleh Allah harus bergerak. Iya. Maka Imam Syafi'i bilang bergerak. Keyakinannya seperti itu. Kenapa? Dia memahami. Itu kata-kata tadi. Dia memahami dabbah itu dengan bergerak. Tapi kata gurunya tidak. Pokoknya kalau Tuhan mau kasih. Oke, terjadi perbedaan pendapat. Satu kali Imam Syafi'i keluar dari rumah di kota Madinah. Dia sedang dia lihat ada petani memetik kurma. Dipetiklah kurma tadi. Setelah dipetik dibantu oleh Imam Syafi'i, si pemilik kurma itu berkata bahwa karena Anda sudah bantu saya kasih Anda 2 kantongan kurma. Rezeki berarti. Ya kan gitu. Iya. Saya cuma bertanya dari mana dia dapat kantongan. Karena belum ada. Ya mungkin di toko plastik depan. Belum ada. Iya. Jadi saya ganti redaksinya, jadi mendapat 2 keranjang. Nanti ditanya lagi keranjang. Keranjang sudah bisa dibikin kalau keranjang. Iya, oke. 2 keranjang kecil dibagi, dia kasih. Nah, Iya. Imam Syafi'i ini gembira sekali. Dia pulang. Dia bilang, guru luar biasa. Saya punya pendapat benar. Oh iya. Apa pendapat benar? Dia bilang ini. Dapat kurma. Dapat kurma setelah saya bantu orang. Setelah saya bekerja. Dikasihlah saya 2 keranjang kurma ini. Disodolah di hadapan gurunya. Gurunya ikut mencicipi. Dia cicipi sampai dia senyum. Jadi kata Imam Syafi'i, kenapa guru senyum? Apa pendapat saya tidak benar? Guru bilang, tidak, pendapatmu benar. Kau sudah keluar rumah, bekerja, dapat rezeki. Saya juga benar. Kenapa guru juga benar? Saya ini tidak keluar rumah dari tadi pagi. Ini kurmanya yang datang sama saya. Agak gini. Inilah tertawalah, terbahak-bahak. Kedua-dua tokoh ini tertawa. Ini yang saya maksudkan tadi bahagia beragama itu. Bahagia. Walaupun berbeda, tetapi tetap bisa ketawa. Itu untung Imam Syafi'i dan Imam Malik. Karena- Kalau terjadi sekarang, betul pendapatku harus kerja. Kalau dapat saya sedikit tidak mau saya. Kalau mau kerja Nanti juga. kalau Anda tanya di dunia modern bagaimana, mana yang kita mau pakai? Iya. Nanti tergantung Tergantung. usaha kita apa. Betul. Setuju. Ya kalau Anda sudah mega proyek, Iya. Anda direktur sebuah perusahaan besar, Iya. Anda tidak perlu keluar rumah. Iya betul. SMS banking bunyi. Ya kan? Iya.
Tapi kalau Anda nanti belum sampai di mega proyek, Iya. Anda belum direktur, Iya. Anda masih di bawah-bawah, Iya. keluar rumah, Iya. karena rezekinya bukan datang, Iya, harus dijemput. dijemput, gitu. Berarti Jadi situasional. dua-duanya bisa. Betul, setuju. Depend of situation and condition. Kan begitu. Artinya apa, Bro? Ya. Maaf, kalau bahasa Inggris kita agak kacau ini. Defense. Depend. Artinya depend tergantung situasi dan kondisi. Itu. Kalau Anda masih ekonomi lemah, harus banyak bekerja keluar. Betul, setuju. Tapi kalau kita sudah punya mega proyek, kita kan sudah masuk lagi, sudah masuk Iya, lagi. exactly. Walaupun saya cuma di rumah, Iya. sudah masuk laporan, masuk lagi. Kenapa? Karena kita mungkin seperti Imam Malik punya pendapat. Setuju. Nah, ini harus pakai Imam Syafi'i. Iya, kita pakai Imam Syafi'i. Nah, Kayaknya Pak harus Bro keluar- juga pasti pakai Imam Saya Syafi'i. masih pakai Imam Syafi'i. Buktinya saya keluar rumah datang sini. Iya juga. Nah, itu maksudnya kalau orang yang mengerti agama dengan baik dan benar, dia tidak akan berselisih hanya karena perbedaan. Iya. Kan dua-dua bisa dipakai. Setuju. Ya. Justru perbedaan itu bikin dia bahagia, tertawa bersama. Boleh jadi orang tarawih 8 itu kalau dia punya kesibukan misalnya, Iya. saya 8 dulu karena banyak urusan. Iya. Misalnya. Iya betul, Bisa betul. juga kan? Betul. Setuju. Kenapa kau 20 ya? Karena Saya tidak ada urusan. banyak waktu untuk beribadah. Kamu gitu. Jadi tidak usah mempersoalkan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan. Iya, tinggal pilih saja, Pak Bro. Setuju. Tinggal pilih. Saya curiga yang matanya di masjid itu dia Pak Bro. Iya. Ditanya gitu orang. Iya kan relate dengan kejadian Natin, makanya saya tanya gitu. Jadi saya setelah mendengar jawaban Pak Prof, saya tidak akan bertanya begitu lagi. Iya begitu. Nah, FKUB sendiri di bulan Ramadan ini, Pak Prof, nanti ambil perannya di mana ini, Pak Prof? Iya. Ya. Jadi saya kira nanti sudah hampir setiap tahun kita melaksanakan pembagian takjil. Wah, di mana itu, Pak Prof? Supaya kita orang nangkring memo dari sore. Tergantung panitianya. Wah, biasanya. iya. Ya, mereka di mana tempat-tempat yang strategis, yang banyak orang lewat di sana dan membutuhkan itu. Tergantung Pananang berarti ya. Ya, nanti ada panitianya dan ini yang membagikan nanti itu adalah pemuda-pemuda non-muslim lintas agama. Jadi bukan umat Islamnya yang membagi, tetapi itu inisiatif dari kawan-kawan FKUB yang dari non-muslim, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, itu mengundang anak-anak pemudanya untuk pergi ke pinggir jalan membagi-bagikan takjil itu. Nah, bahkan takjil itu juga ada bersumber dari kas FKUB dan ada juga bersumber dari tokoh-tokoh lintas agama. Wih, keren. Itu tiap hari nanti dilaksanakan, Pak Prof? Saya biasa 1 kali saja juga dalam 1 bulan itu. Mama. Karena Serius, kita ini hanya memberi stimulan lah. Oke. Untuk menunjukkan betapa FKUB itu Oke. organisasi banyak agama yang pada saat ada saudaranya sedang melaksanakan ibadah puasa, mereka ikut juga berpartisipasi. Solidaritasnya. Solidaritas umat beragama tadi itu untuk Ramadan bahagia. Oh, untuk Artinya Oke. mereka melihat ada saudaranya sedang berbahagia melaksanakan ibadah Ramadan, mereka terlibat ikut membantu Iya. untuk membantu mereka buka puasa. Kan begitu. Setuju. Bahkan ada dalam bentuk makanan, ada juga dalam bentuk untuk buka puasa. Bagus itu. Jadi itu hanya stimulan lah untuk memberikan kesadaran kepada kita semua bahwa kita boleh membantu saudara-saudara kita yang lain. Berarti Pak Prof mau bilang bahwa bulan puasa ini bukan hanya umat muslim yang berbahagia, Iya. tapi juga umat lain berbahagia. Kita berharap begitu. Artinya kebahagiaan umat Islam Oke. di dalam Ramadan ini juga menjadi bagian kebahagiaan saudara. Dibuktikan dengan apa? Buktikan dengan Dibuktikan ketika menyerahkan sebahagian saja Rezeki. rezekinya untuk saudara-saudaranya yang sedang berpuasa. Wih. Kan saudara-saudara berpuasa juga nanti akan bahagia. Iya, Luar setuju. biasa. Ada saudara-saudara saya Yang non-muslim memperhatikan saya dengan memberikan takjil. Setuju. Ini yang kita mau bangun. Kehidupan silaturahim antar umat beragama.
Nah, ini itu yang kita sebut tadi Ramadan bahagia. Ramadan bahagia. Jadi bahagianya Ramadan bukan dirasakan oleh umat muslim saja, tapi Iya. non muslim juga merasakan. Bahkan nanti kita akan ada himbauan. Ada himbauan. Ya, himbauan ada beberapa poin himbauan. Ya salah satunya misalnya himbauannya kepada saudara-saudara non muslim. Oke. Kalau dapat berbusanalah, berpakaian yang rapi dan sopan karena menghormati saudaranya sedang berpuasa. Oh, itu himbauan dari FKUB. FKUB. Ya, artinya kan orang Islam yang sedang berpuasa ini kan di dalam ajaran Islam Iya. menghindari mata berpuasa kan begitu. Iya, betul, Matanya berpuasa. Ya kalau di jalan kan Ya, tidak bisa kita kontrol. Tidak bisa kita. Iya. Kita harap non Muslim juga berpakaian keluar itu yang Iya, sopan sopan. dan rapi. Biar kita yang laki-laki ini bisa menjaga mata. Menjaga mata, Iya. kan begitu. Ini himbauan untuk apa? Menunjukkan betapa juga non Muslim itu Bisa menghormati. bisa menghormati dan menghargai orang-orang atau saudaranya yang sedang Jadi itu tadi tagline Ramadan bahagianya. Ramadan bahagia, iya. Lagian juga kan kalau di mall kan kita bisa sama-sama merasakan diskon Ramadan. Iya. Jadi bukan cuma untuk umat muslim juga, Iya. non muslim juga bisa merasakan. Bisa merasakan karena tidak ditanya juga KTP-nya. Iya. Tiba-tiba saya mau main diskon 50%, muslim tidak. Iya. Nanti ada begitu tuh. Iya. Semua boleh merasakan tuh. Saya kira di Natal juga kita rasakan Iya juga. betul. Di tahun baru juga. Tapi mungkin harus ada himbauan lain Pak Prof, karena biasanya ini ya mohon maafin teman-teman non muslim juga ikut war takjil. Iya kan? Apa Sampai itu? kita tidak Ikut kebagian. war takjil. War takjil itu istilahnya perang beli takjil. Iya. Akhirnya kita tidak kebagian. iya. Ini yang terjadi di media sosial ini kan. Yang mungkin Pak Prof mungkin ya minta maaf ini kalau Iya. bagian ini kita lebih unggul dari Pak Prof. Karena kita mengikuti media sosial. Biasanya kalau sudah mulai mau maghrib, Mereka sudah beli. mereka juga sudah beli takjil, jadi Ya, kita itu tidak tadi dapat. mereka beli untuk bagikan kepada saudaranya. Iya. Ya, itu sebenarnya. Tapi Bukan- saudaranya yang mau beli tidak dapat. Ya, ya. Karena ada saudaranya yang membutuhkan. Oleh iya, itu kita juga nanti menghimbau kepada saudara-saudara kita baik muslim maupun non Iya. muslim, perhatikanlah lingkungannya. Siapa tahu ada yang perlu perhatian kita. Iya. setuju. Ya, perhatian oleh muslim sendiri, perhatian oleh non muslim. Iya. Begitu juga nanti pada saat Natal. Ya. Kita juga perhatikan tetangga kita. Perhatikan, jangan-jangan ada saudara non muslim kita yang tidak bisa merayakan Natal karena keterbatasan. Gitu. Jadi ini yang kita sebut hari ini Ramadan bahagia. Berarti kalau Natal bahagia. Kita akan bikin hal seperti bagaimana Natal bahagia. Keren. Inilah yang kita harapkan ke depan nanti. Ya kalau cara berpikir FKUB ini Ya. bisa diterima oleh seluruh masyarakat. Ya, Saya kira kira bisa. harapan kita nanti ke depan umat beragama ini semakin baik dan rukun. Nah, dan paling penting semakin bahagia. Iya. Tapi itu tadi Pak Bro, saya izin itu. Kalau bisa dikasih tahu dan teman-teman non muslim. Jangan lupa beli takjil, maksudnya kita Iya. orang dulu karena kita orang yang mau puasa ini. Iya, biasanya begitu. Ini fenomena yang di media sosial ini, Iya. Pak Bro. Tapi kan kita juga tidak tahu apakah yang beli itu non Muslim. Dari mana juga kita tahu bahwa Dari dia non story Muslim? Instagram. Iya. Dia Betul cuma lagi, hanya Pak Bro. karena melihat saja barangkali. Iya, Iya, dong. betul. Jangan gara-gara tetu kita bakal lain kan. Kita kan tidak enak. Bakal lain kenapa? Gara-gara tetu kan tidak enak kan. Agak kurang bagus itu di mata hukum. Kalau kita mau di kepolisian juga gara-gara apa? Gara-gara tetu. Iya. Tidak enak Saya bro. kira. Betul. Serius ini betul tuh. Iya, betul. Pak Prof, mumpung mendekati Ramadan ini, Nah. kira-kira ada tidak pesan dari FKUB untuk masyarakat menyambut bulan Ramadan? Nah, Iya, masyarakat Sulawesi Tengah ya. Iya. Bukan hanya umat, Bukan hanya umat muslim. muslim. Iya. Iya, saya kira nanti juga di dalam bentuk himbauan tertulis akan kita buat Oke. beberapa himbauan terkait dengan menyongsong bulan suci Ramadan. Oke. Tentu bagi umat Islam kita bisa menyambut dengan sukacita, dengan gembira, Iya. karena bulan ini bulan penuh berkah di dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Manfaatkanlah bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan kita masing-masing. Kenapa saya selalu berkata sesuai kesanggupan dan kemampuan kita masing-masing? Karena di antara kita pasti memiliki kesanggupan dan kemampuan yang berbeda-beda. Ada orang bisa beribadah panjang sepanjang malam. Ada juga orang mungkin tidak mampu beribadah, tapi dia mampu bersedekah. Ya, ada orang juga tidak mampu bersedekah, tetapi dia bisa menolong tetangganya.
Ya kan? Saya kira itu bagian-bagian dari ajaran agama Islam yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Ya kan begitu. Jadi tidak perlu hanya satu aspek saja. Kalau kita tidak bisa di aspek satu, kita pindah ke aspek yang kedua atau yang ketiga. Sehingga betul-betul kita memberi manfaat. Bukan hanya buat diri kita sendiri, Tapi juga buat orang manfaat buat orang lain. Setuju. Nabi berkata, khairun nas anfa'hum linnas. Nah. Manusia yang baik itu kalau manusia itu bermanfaat buat manusia lain. Jadi tidak hanya orang Islam ya. Nabi mengatakan manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat buat orang lain. Ya kan gitu. Bukan sesama Sesama Islam tidak. tapi orang lain apapun agama. Apapun agamanya, mau Islam, mau bukan Islam, harus kita menjadi orang yang bermanfaat. Siap. Gitu. Itu yang tagline yang kita kembangkan tadi itu, bahagia beragama dan beragama bahagia, termasuk di Ramadan bahagia. Ramadan bahagia. Kita anjurkan kepada non-muslim, Anda juga harus Ramadan bahagia. Bantulah saudaramu, bekerja samalah dengan saudaramu yang muslim supaya dia punya ibadah juga menjadi sempurna. Keren. Jadi begitu juga nanti sebaliknya. Siap. Kecuali ada hal-hal yang dilarang oleh agama masing-masing, jangan. Kalau menyangkut akidah, tentu kita masing-masing. Tetapi menyangkut hubungan sosial kemasyarakatan, tolong menolong, bantu membantu, Gotong royong. saya kira gotong royong dan lain sebagainya, saya kira itu bukan bagian dari keyakinan, tetapi bagian dari ajaran agama kita masing-masing. Bagian juga dari kesadaran sosial. Nah, ini yang terus kita mau kembangkan sebenarnya di dalam MKUB ini. Setuju. Ya, bukan kebencian, bukan dendam, bukan hasud dan iri hati, tetapi kedamaian. Ya, Keren. kesantunan, kasih sayang. Ya kan? Dan itu ajaran semua agama. Setuju. Karena tak ada satu ajaran agama pun yang mengajarkan kita tentang kebencian kepada agamanya orang lain. Betul. Semua agama mengajarkan kedamaian. Kedamaian, Wah. kasih sayang. Ya kan? Setuju. Di Islam, di Kristen, di Hindu, di Buddha, di Konghucu, semua mengajarkan kasih dan sayang. Ya, itu yang kita bisa dari cara memahami ajaran agama. Kalau dia baik dan benar, dia akan hidup damai dan rukun. Setuju. Tapi Pak Prof, ada nggak himbauan untuk teman-teman yang Muslim juga pakai baju koko kemana-mana tapi buka puasa di siang hari begitu? biasanya kan teman-teman ini fenomena Ramadan biasa mau ada Pak Prof tuh jalan-jalan subuh biasa kan, habis sholat subuh jalan-jalan subuh, habis itu jam 10 pagi sudah sarapan dia gitu. Ya, tentu kita. Itu kan menjelekan umat Islam sebenarnya Pak Prof. Ya, Maaf. saya kira tetap kita himbau, marilah kita melaksanakan amalan-amalan dan ibadah di dalam Ramadan dengan baik dan benar, termasuk pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Karena itu kewajiban bagi seorang muslim yang sudah mukallaf, artinya yang sudah baligh, Setuju. wajib untuk berpuasa. Kalau Anda belum bisa berpuasa misalnya 1 bulan karena baru belajar, ya step by step lah. Tapi saya kira dengan tekad, semangat itu tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan. Setuju. Apalagi kalau selalu minta petunjuk dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ya Allah, berikan saya kekuatan, berikanlah saya kesehatan untuk bisa melaksanakan ajaran agama. Pasti saya yakin Tuhan akan memberikan kita kekuatan. Persoalannya kita mau atau tidak. Setuju. Ya, kalau kita mau, pasti pertolongan Tuhan akan datang kepada kita. Tapi kayaknya itu bukan pertolongan Tuhan yang tidak datang, tapi memang karena maumu buka puasa di siang hari begitu. Iya. So pakai baju koko jalan-jalan subuh ya hanu. Begitu pagi jam 10 sudah sarapan padahal pakai baju koko. Betul. Itu namanya tidak bahagia beragama. Rajin pakai baju koko, tapi keimanannya tidak koko. Mantap banget, luar biasa. Kita ke Q&A dulu, Iya. Pak Prof. Sebelum kita berakhir ada beberapa pertanyaan dari netizen. Ada nanti Vini yang bacakan, biar ada dia kerja. Iya, ini ada pertanyaan dari Fadlina aja. Iya. Assalamualaikum Pak Prof, mau tanya apa saja yang sudah dibuat FKUB untuk memperkuat toleransi? Oh tadi kan sudah disampaikan juga soal mengunjungi tokoh-tokoh agama di kabupaten-kabupaten. Tapi sebetulnya mau ditambahkan Pak Prof? Ya, saya kira apa yang saya sudah sampaikan tadi itu adalah bagian dari giat dan aktivitas serta program-program kerja yang kita lakukan di dalam rangka memperkuat toleransi. Iya.
Karena kenapa toleransi? Kita pernah membuat quotes begini, tidak ada kedamaian tanpa kerukunan Tidak ada kedamaian tanpa kerukunan. dan tidak ada kerukunan tanpa toleransi. Nah, gitu. Jadi toleransi itu penting, akan melahirkan kerukunan. Kerukunan nanti akan melahirkan kedamaian. Sehingga semua aktivitas dan kegiatan FKUB itu diarahkan untuk penciptaan toleransi. Itulah kita berikan pemahaman kepada dengan moderasi beragama. Moderasi beragama. Ya, sebenarnya nama lain dari bahagia beragama dan beragama bahagia itu adalah moderasi beragama. Kenapa kita agak robah sedikit? Iya. Karena kita ingin memberikan pemahaman yang lebih mendasar lah kepada masyarakat. Lebih dipahami juga itu. Iya, kalau moderasi beragama kan repot nanti. Iya. Saya tadi sempat mau tanya apa moderasinya. Cuma kan malu kan sebagai host masih kita tahu. Iya. Kayaknya karena sudah diganti jadi bahagia beragama dan beragama bahagia itu lebih ringan. Bisa dipahami oleh masyarakat Iya, kita lebih bahwa ringan. rupanya beragama ini harus bahagia dan bahagia harus beragama kan begitu yang kan. Jadi memang kalau ditanya apa saja yang sudah dibuat, saya kira FKUB sudah banyak buat kegiatan sejak saya menjadi ketua tahun 2019, berakhir 2021, kemudian dilanjutkan 2022 sampai dengan 2026. Tentu kita berharap kegiatan-kegiatan yang kita lakukan tadi itu bisa meningkatkan toleransi. Ditambah dengan bantuan tokoh-tokoh lintas agama dari majelis-majelis agama. Ya, mereka juga terlibat di dalam rangka memberikan pemahaman kepada umatnya masing-masing. Juga masyarakat kita, pemuda dan lain sebagainya juga ikut terlibat dalam membangun toleransi. Apakah sudah sempurna? Belum. Apakah kita sudah puas? Tentu belum. Ya, masih banyak yang harus kita lakukan di dalam rangka membangun kerukunan, kedamaian, toleransi Provinsi Sulawesi Tengah. Tapi tentu kita tidak boleh juga pesimis. Kita juga optimis bahwa satu saat nanti apa yang menjadi dambaan dan harapan kita dapat terwujud. Amin. Ya. Nanti insya Allah Saraba bantu juga Pak. Amin. Saya kira kalau Saraba bantu dan minum Saraba tentu juga lebih. Iya. Ini kan Saraba hangat kan, menghangatkan antar umat beragama. Lanjut. Supaya Vini kerja. Ada dari Saiful 1899. Profesor idola saya ini. Nama hangus sekali. Iya, dia bertanya Pak Prof, kenapa ada Islam radikal? Ya. Kenapa ada Islam radikal? Ini apa dikasih mati dulu kamera tuh? Sebenarnya istilah-istilah ini muncul kemudian, ya kan gitu. Itu karena ada berbagai peristiwa-peristiwa yang mewarnai perjalanan sejarah umat Islam. Itulah yang kemudian karena banyak kelompok-kelompok garis keras di dalam memahami ajaran Islam, lalu disebutlah kelompok ini sebagai Islam radikal. Padahal Islam itu sebenarnya cuma satu Islam. Tidak ada Islam radikal. Tidak ada, tidak ada. Tambah saja. Ya biasa begitulah karena perjalanan sejarah. Nanti akan lagi misalnya Islam moderat. Islam KTP, Islam toleran, kan gitu. Sebenarnya Islam itu cuma satu, tetapi dalam perjalanan sejarah orang kemudian mendefinisikan, oh ini kelompok garis keras, sering membunuh orang, sering melakukan tindakan atas nama Islam, kan begitu ya? Dicaplah dia sebagai Islam radikal. Radikal itu kan artinya sampai ke akar-akarnya, radix. Radix itu dalam bahasa Yunani itu akar. Ya, gitu radikal. Memang kalau belajar filsafat itu harus berpikir sampai ke akar-akarnya. Berpikir radikal. Tetapi ini kemudian dipahami dengan radikalisme atau Islam radikal itu artinya orang melakukan kekerasan atas nama agama Islam. Artinya membunuh, menghilangkan nyawa orang lain, lalu mengatasnamakan Islam. Ya kan? Nah, itulah yang kemudian muncul Islam radikal. Ada juga nanti Islam moderat. Artinya seperti yang dipahami oleh kita, bagaimana membangun kasih sayang, bagaimana menghormati dan menghargai orang yang berbeda dengan kita, karena kita akui bahwa perbedaan itu adalah sunnatullah. Tidak mungkin di dunia ini ada satu agama saja. Tuhan menurunkan banyak agama itu
bukan untuk bertikai dan berkelahi, bukan untuk bermusuhan dan saling membunuh, tetapi Tuhan menurunkan banyak agama itu untuk dipilih oleh kita salah satu dari agama. Karena Itu semuanya ajarannya baik. itulah Islam moderat juga kan gitu. Iya. Nah, kenapa disebut Islam moderat? Ya karena cara berpikir kita moderat. Moderat. Paham tidak moderat? Ya kan gitu. Paham tidak? Jadi Ada saya nanti orang Islam yang tidak sholat-sholat. Mungkin lagi istilah Islam KTP. Iya, Iya. banyak sekali istilah-istilah. Iya, banyak Ada- istilah saja sebenarnya ini. Ada lagi nanti Islam Nusantara. Oh, Ya Islam- kan begitu. Pernah iya. dengar juga ada Islam Nusantara. Dan banyak istilah. Iya. Padahal Islam itu cuma karena dalam perjalanan sejarah, Iya. ya kan? Nah, kemudian Muncullah istilah. oleh Iya. orang memberi istilah pada ajaran-ajaran Islam itu. Sip. Sudah tertanggapi ya Ipul ya? Ipul. Nanti bin apa nanti dia yang ada lagi? Oh habis, oke. Pak Prof, terima kasih sekali nih sudah hadir di Saraba Channel. Kita merasa punya pengetahuan baru, Iya. menambah hasanah berpikir saya gitu. Hasan berpikir. Luar biasa loh, kita harus begitu kalau bicarain Pak Prof, agak tinggi sedikit apa namanya perbendaharaan katamu. Cuma ketawa Pak Prof balik kaget. Iya kan, kalau kita pura-pura pintar kan harus juga gitu ya. Untuk bagerbek toh. Nah Pak Prof, terima kasih sekali. Kita dapat pengetahuan baru, Iya. terus teman-teman yang menonton nanti bisa tahu apa itu FKUB dan program-programnya. Kedepan kalau FKUB mau bermitra dengan Saraba apapun itu, asalkan untuk toleransi dan kedamaian, kami siap. Insya Allah. Terima kasih banyak Siap. kalau begitu. Artinya kita punya mitra yang baik kalau begitu. Iyalah. Yang bisa menyuarakan apa yang menjadi harapan dan keinginan FKUB. Ya. Dan Pak Prof ini ini segera informasi. Pak Prof bukan pertama kali datang ke Saraba, Pak Prof. Saya Iya. kira. 2 tahun lalu beliau udah hadir di Cetar. Sudah. Pernah hadir. Ramadan kalau saya. Ramadan bersama-sama dengan kepala desa. Yang sampai hari ini kepala desa belum bisa dihubungi. Entah kenapa. Kau ada yang mau sampaikan? Iya, terima kasih Pak Prof sudah berkenan hadir di Saraba. Minta maaf kalau ada kata-kata yang sengaja mau. Iya, mohon maaf keterbatasan kami, Pak. Saya kira saya juga menyampaikan terima kasih Siap. dan apresiasi yang tinggi terhadap Saraba Channel yang saya kira bisa bermitra dengan baik dengan FKUB. Siap. Karena FKUB sadar betul tanpa bermitra dengan Saraba Channel apa yang menjadi suara FKUB tidak akan sampai terjangkau di tengah masyarakat. Ya, kan gitu. Aduh, agak malu Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih. Siap, siap. Mudah-mudahan dengan kegiatan kita hari ini tidak hanya sampai di sini juga. Siap. Siap. Karena FKUB masih membutuhkan Siap. orang-orang yang bisa menyampaikan suara-suara Setuju. FKUB. Catat Pak Nanang. Karena bagaimanapun FKUB tidak bisa bekerja sendiri. Setuju. Kita memiliki keterbatasan, apalagi sekarang dengan dunia serba digital, Nah, media sosial. Setuju. Kalau kita tidak bekerja sama dengan bapak-bapak seperti di Saraba Channel, Jangan bilang bapak-bapak. iya kan, atau Adik- pengelola di sini. adik-adik lah. Iya. Iya. Nanti kalau adik-adik agak lain sedikit harganya itu kan. Ya, kalau bapak-bapak itu akan naik sedikit pasarannya. Kita harap begitu. Siap. Kepada siapapun yang mau bekerja sama dengan FKUB Ya. di dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, Ya. situasi rukun dan damai di prosesnya, kita siap bekerja sama. Siap. Karena memang tujuan kita sama, yaitu bagaimana menciptakan situasi yang baik di Provinsi Sulawesi Tengah. Amin. Kalau situasinya aman, tentram dan damai, saya kira semua pekerjaan bisa kita selesaikan. Coba. Ya kan? Setuju. Tapi setuju. kalau kita tidak damai, saya kira apapun yang terbaik kita tidak akan bisa wujudkan. Hari ini situasi damai, situasi rukun. Saya kira malam ini juga kalau bisa disaksikan misalnya Iya. banyak kawan-kawan hadir, Iya. tentu dari non Muslim juga hadir, Iya, makanya- menyaksikan acara kita semua ini. Setuju. Kita harap betul bahwa dengan adanya Saraba Channel informasi-informasi bisa terjangkau. Amin. Amin, Siap. amin. Kita doakan juga Pak Prof sehat-sehat selalu. Amin. Nah, Amin. Selalu berkah dalam pekerjaannya Amin. dan pengurus-pengurus FKUB juga semoga sehat selalu Amin. dan terus eksis di dalam menyuarakan soal toleransi dan kedamaian. Amin. Terima kasih Pak Prof sudah hadir di Saraba Channel. Sampai ketemu di Saraba Channel berikutnya. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Saraba dulu dong. Asik.